Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai peningkatan perokok usia muda dengan kejadian kanker paru-paru. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah isu kesehatan terkini yang terdiri dari Faradisa Mulya dan Ica Tiara Devi Febrianti. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini dulu ya teman-teman. Cigarettes aren't good for us. That's hardly news. We've known about the dangers of smoking for decades. But how exactly do cigarettes harm us? Let's look at what happens as their ingredients make their way through our bodies and how we benefit physically when we finally give up smoking. Tujuan daripada video kali ini adalah untuk menganalisis isu terkini terkait rokok dan kanker paru-paru, terutama pada kalangan usia muda. Pertama-tama, kita perlu mengenal apa itu kanker paru. Kanker paru merupakan keganasan yang dapat berasal dari luar paru atau metastasis, maupun yang berasal dari paru itu sendiri atau primer, yang disebabkan oleh kumpulan perubahan genetika pada sel epitel saluran nafas, yang dapat mengakibatkan proliferasi sel yang tidak dapat dikendalikan. Lalu, apa saja gejala kanker paru? Menurut Lung Cancer Research Foundation tahun 2022, gejala kanker paru dapat disingkat menjadi BREATH, B for blood in cough, R for recurring respiratory infection, E for enduring cough that is new or different, A for aching pain, shoulder, back, or chest, T for trouble breathing, H for hoarseness or wheezing, and E for exhaustion or weakness. Lalu, apa saja gejala kanker paru yang kurang umum? Di antaranya adalah perubahan tampilan jari-jari menjadi lebih melengkung atau ujungnya menjadi lebih besar, yang disebut dengan jari kelabing. Yang kedua, kesulitan menelan atau disfagia atau nyeri saat menelan. Yang ketiga, mengi atau suara nyaring ketika menarik atau menghembuskan nafas. Yang keempat, suara serak. Yang kelima, pembengkakan wajah atau leher. Dan yang keenam, nyeri dada atau bahu yang persisten. Kanker paru terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah jenis non-small cell lung cancer atau NSCLC. Tipe NSCLC ini adalah yang paling sering dilaporkan, yaitu sekitar 85% dari seluruh kasus kanker paru. Yang kedua adalah small cell lung cancer atau SCLC. SCLC jarang terjadi namun menyebar lebih cepat dan ganas daripada NSCLC. Lalu, apa saja faktor risiko kanker paru? Menurut CDC tahun 2021, faktor risiko kanker paru diantaranya adalah yang pertama adalah merokok, karena rokok mengandung 43 senyawa karsinogenik dan zat berbahaya lainnya. Yang kedua adalah gas radon, yang ketiga adalah paparan zat kimia, yang keempat adalah riwayat keluarga, dan yang kelima adalah asupan. Apa itu rokok? Rokok adalah suatu produk tembakau yang dipergunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan atau dihirup dengan berbagai varian bentuk, seperti rokok kretek, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, serta spesies lainnya. Perkembangan rokok di dunia dan di Indonesia. Penemuan tanaman tembakau di Amerika tahun 6000 sebelum Masehi dan kemudian meluas sampai benua Eropa, rokok mulai dibawa ekspansi dan diperkenalkan ke seluruh dunia oleh Christopher Columbus. Kemudian ditemukannya mesin rokok yang mampu memproduksi 120.000 batang rokok per hari oleh James Albert berakibat pada harga rokok yang semakin murah. Selain itu, rokok dianggap menjadi budaya oleh sebagian orang. Penggunaan rokok yang semakin populer termasuk di Indonesia yang menciptakan rokok kretek. Pada mulanya, rokok memang dipergunakan untuk ritual kebudayaan. Namun saat ini, rokok bukanlah sebuah kebudayaan, melainkan sebuah kebiasaan buruk yang harus dihilangkan. Selanjutnya, rokok merugikan kesehatan. Penelitian kesehatan yang berhubungan dengan rokok mulai berkembang sejak 1990-an. Pada mulanya di tahun tersebut, kasus kanker paru-paru terhitung jarang. Namun di tahun 1920 sampai dengan 2000-an, penelitian menyebutkan kebiasaan merokok mengakibatkan kanker paru-paru. Sejak saat itu, gerakan anti rokok dan mengurangi rokok mulai digalakkan. Sedangkan di Indonesia sendiri, jumlah perokok dari hari ke hari semakin meningkat.
Risiko akan dampak yang diakibatkan rokok bagi perokok aktif dan pasif meliputi kanker paru-paru, asma, dan gangguan pernafasan lainnya, diabetes tipe 2, demensia, gangguan kesuburan, penglihatan, pendengaran, dan hampir seluruh tubuh dapat terdampak. Apa yang menyebabkan rokok berbahaya? Di dalam sebatang rokok terdapat 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, dan 43 zat penyebab kanker karsinogenik. Terdapat 3 kandungan utama yaitu karbon monoksida yang dapat menyebabkan penurunan konsentrasi dan pembuluh darah kaku, tar yang bersifat karsinogenik, iritan, lengket, menempel pada paru-paru sehingga menyebabkan kanker paru-paru, dan nikotin, zat adiksi yang membuat kecanduan. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab orang merokok menurut Kemenkes tahun 2017. Yang pertama, ingin mencoba cita rasa rokok, setia kawan, ingin tampil maco, gaul, dan dewasa. Dan yang kedua, persepsi terkait rokok dapat menghilangkan stres. Yang ketiga, media bersosialisasi ketika bersama komunitas. Yang keempat, mengusir rasa sepi, jenuh, dan galau. Berikut ini merupakan beberapa situasi kanker paru yang mengkhawatirkan di lingkup global. Pada tahun 2021, terdapat 2,21 juta kasus dan 1,8 juta kematian di seluruh dunia. Lalu, pada tahun 2020, kanker paru menempati posisi tertinggi kedua setelah kanker payudara sebesar 11,4% kasus dari seluruh kanker di seluruh dunia. Di Asia, kanker paru menempati kasus tertinggi yaitu sebesar 13,8%. Juga kematian tertinggi sebesar 19,2% pada tahun 2020. The American Cancer Society pada tahun 2020 memperkirakan terdapat adanya 236.740 kasus kanker paru dan 130.180 kematian di Amerika. Tidak kalah mengkhawatirkan, berikut ini adalah beberapa situasi kanker paru di lingkup nasional. Kanker paru merupakan penyebab utama kematian karena kanker di Indonesia. Dalam setiap jam, 4 pasien didiagnosis dengan kanker paru dan 3 pasien meninggal karena kanker paru di Indonesia. Lalu, kasus mortalitas kanker paru di Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi se-Asia Tenggara. Sementara itu pada tahun 2020, di Indonesia terdapat 34.783 kasus kanker paru dengan angka kematian yang meningkat hingga 18% dibandingkan tahun 2018. Berikut ini merupakan fakta-fakta mengenai kanker paru. Kanker paru memiliki tingkat 5-year survival rate terendah, yaitu hanya 18% dibandingkan kanker payudara sebesar 90%, prostat pada 99% dan kolorektal pada 65%. Perokok pasif menyumbang 3% kematian kanker paru. Berdasarkan data 2016 sampai 2018, setara dengan 3.590 kematian. Lalu, kanker paru membunuh 3 kali lebih banyak pria daripada kanker prostat. Dan kanker paru membunuh 3 kali lebih banyak wanita daripada kanker payudara. The American Cancer Society pada tahun 2022 menyebutkan bahwa 1 dari 16 orang akan didiagnosis menderita kanker paru-paru dalam hidup mereka. Di antaranya 1 dari 15 pria dan 1 dari 17 wanita. Selanjutnya, apa hubungan rokok dengan kanker paru? Merokok adalah faktor resiko utama kanker paru-paru dan bertanggung jawab atas 80% kematian akibat kanker paru-paru. Orang yang tidak pernah merokok menyumbang 20% kematian akibat kanker paru-paru. Faktor lain juga menjadi penyumbang dalam angka yang sedikit. Lalu, apa hubungan kanker paru dan usia muda? Lebih dari 70% pasien kanker paru di Indonesia masih dalam usia produktif, yaitu 59 tahun atau lebih muda. Selanjutnya, terdapat sebuah korelasi antara peningkatan jumlah penderita kanker paru berusia muda dengan peningkatan jumlah perokok berusia muda. Selanjutnya, diketahui bahwa kualitas hidup pasien dengan kanker paru lebih rendah dari kanker lain. Hal ini karena kanker paru sangat bersifat merusak. Epidemi rokok atau tembakau. Rokok merupakan ancaman kesehatan masyarakat terbesar yang pernah dihadapi di dunia. Sekitar lebih dari 8 juta orang meninggal setiap tahunnya, dan paling banyak di negara berkembang dan menengah, tertinggi di Asia Tenggara dan kawasan Balkan di Eropa. Sedangkan di Indonesia pada tahun 2022 berada pada urutan ke-14 perokok terbanyak di dunia dengan jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan yang merokok.
Ironisnya, anak muda atau remaja menjadi sasaran target pasar rokok. Secara global, pada tahun 2019 terdapat 155 juta perokok berusia antara 15 sampai dengan 24 tahun. Sedangkan di Indonesia berada pada urutan ketiga tertinggi jumlah perokok usia 15 sampai dengan 24 tahun. Kenapa harus anak muda? Karena anak muda selalu mengikuti perkembangan tren, mudah terpengaruh oleh sesuatu yang baru, unik dan menarik, loyal kepada merek rokok yang pertama kali dihisap, harapan sebagai generasi dari pecandu merek tertentu, rentang waktu perokok panjang atau hidup lebih lama. Maka dari itu, perlu upaya penanggulangan terkait bahaya rokok terhadap anak muda. Berikut ini adalah rekomendasi upaya penanggulangan bahaya rokok. Yang pertama, dimulai dari diri sendiri dengan motivasi berhenti merokok secara bertahap, melakukan 4M, yaitu melakukan hal yang menyehatkan, menunda keinginan merokok, minum air dan menarik napas dalam, kemudian mengganti rokok dengan permen, minta dukungan keluarga atau kerabat, dan konsultasi dengan dokter. Peran keluarga dan kadar Vaskes yaitu memberikan penyuluhan perilaku tidak merokok kepada seluruh keluarga, berkomitmen menciptakan rumah tanpa asap rokok, menegur anggota keluarga yang merokok di dalam rumah, tidak mendukung tindakan merokok, tidak menyuruh anak membelikan rokok, dan orang tua menjadi panutan bagi anak. Peran pemerintah yaitu memperkuat kebijakan terkait pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif, mengenakan cukai rokok dengan menaikkan harga jual eceran rokok, meningkatkan kawasan tanpa rokok, mengalokasikan dana untuk sarana dan prasarana konseling, melakukan screening terintegrasi, dan meningkatkan penelitian, memperkuat mutu dan memperluas posbindu PTM. Apa saja upaya pemerintah terhadap penanganan kanker paru? Yang pertama adalah penyuluhan kesehatan terkait bahaya merokok. Yang kedua, penyediaan alat diagnostik. Yang ketiga, penyediaan pengobatan yang mumpuni. Yang keempat, penyediaan tenaga ahli. Dan yang terakhir adalah sistem pembiayaan kesehatan yang mumpuni. Secara umum, upaya pencegahan penyakit tidak menular oleh pemerintah yang pertama adalah advokasi dan kerjasama, yang kedua penguatan kapasitas dan kompetensi pelayanan kesehatan, yang ketiga promosi, pencegahan dan pengurangan faktor resiko, dan yang keempat adalah penguatan surveillance, pengawasan dan riset. Berikut ini adalah kesimpulan dari kelompok kami. Pangsa pasar industri rokok yang menargetkan anak muda dan remaja akan berdampak buruk bagi generasi emas bangsa. Generasi muda kita terancam berisiko terkena kanker paru-paru. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya bersama baik dari pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan rokok. Jangan biarkan banyak generasi muda Indonesia mengalami kesakitan di hari tuanya akibat rokok. Mari bersama kita cegah dan berhenti merokok sejak dini. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.